Hai guys, hari ini saya berada di perkebunan bayam. Nah, saya akan mencoba melihat perkebunan ini dan mencarikan solusi terhadap bagaimana cara dan permasalahan di tingkat pertanian. Oke guys, tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat bertemu kembali dengan saya, channel Karya Yaman. Beberapa permasalahan dalam pembibitan bayam yaitu ketika benih kita sudah hamburkan dan kita sudah semaikan dalam bedengan, maka benihnya mudah mengalir keluar bedengan. Nah, ini tutorial tentang bagaimana cara membuat bedengan supaya tidak mengalir kemana-mana, benihnya maksud saya. Nah, untuk membuat bedengan seperti ini, lahan yang telah kita siapkan kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita cangkul kembali, kita olah kembali supaya tanahnya gembur. Oke, setelah kita cangkul, kita bersihkan dengan garuk supaya ada gulma yang sudah tumbuh atau yang masih berserakan dapat dibersihkan dengan garuk ini. Yang sebelah kirinya tinggi, sebelah kanannya tinggi, supaya benihnya tidak mudah terbawa oleh arus, ataupun kalau terbawa oleh arus paling di dalam bedengan itu. Nah, ini juga harus dilakukan penyiraman di saat terjadi hujan semalaman, karena kalau benih sudah berkecambah ketika hujan semalaman, ditakutkan jangan sampai ada percikan tanah yang mengenai daun, lalu kita tidak dilakukan penyiraman, maka benihnya akan rusak. Kalau terbawa oleh arus, maka benih yang tadi tidak berkecambah, ataupun kalau berkecambah di luar bedengan. Nah, kalau berkecambah di dalam bedengan, pembesarannya bisa di dalam dan akan kita bisa pindahkan ke bedengan-bedengan yang telah kita siapkan. Hendaknya bedengan dibuat agak lebar supaya kita mudah untuk melakukan atau meninggikan tempat sisi kiri dan kanannya, ya Bu. Bapak dan Ibu tani yang saya banggakan, kalau yang ini bibit kecambahnya cukup maksimal. Bibit yang sudah seperti ini harusnya dilakukan penyiraman di pagi hari, karena kalau tidak dilakukan penyiraman, maka tanah yang percikan tanah yang dipengaruhi oleh hujan deras semalaman, Bapak dan Ibu, akan melengket di daun bayam, ya Bu. Jikalau dia melengket lalu tidak dilakukan penyiraman, maka tanah ini akan melengket di daun dan akan merusak. Memang tanaman bayam pada umumnya rusak ketika di musim hujan. Bapak dan Ibu tani yang saya banggakan, ini kalau pindah ke bedengan perkecambahan, ini bayam batik kalau kita menyebutnya di sini. Ini bayam batik, tumbuhnya juga maksimal. Ini juga dilakukan penyiraman di saat pagi hari jikalau hujan satu malam full, ya. Dikhawatirkan jangan sampai ada tanah yang melengket, dan sudah pasti percikan tanah akan melengket di daun-daun muda ini. Nah, ini harus dilakukan penyiraman Bapak dan Ibu, ya, supaya daunnya bersih dan tidak berakibat fatal. Akan menguning daunnya dan hasilnya tidak maksimal.
hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam hal perkecambahan pembibitan bayam di dalam bedengan. Ini harus dilakukan pemupukan dasar. Memang ini nampaknya pupuk kandang yang dibeli dari kandang ayam ya. Ini sudah bagus sebenarnya. Cuman kalau kita punya pupuk kandang yang sudah lapuk seperti kotoran kuda yang mudah terurai, juga itu lebih bagus. Dia mudah terurai di dalam tanah, tapi karena di kelurahan kami ini, di daerah kami tidak terdapat kotoran hewan yang lain selain daripada pupuk kandang ayam, maka mau tidak mau kami melakukan hal ini. Nah, ini juga salah satunya solusi Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu tani yang saya banggakan, ini adalah hasil pemindahan bibit yang sudah dikecambahkan di tempat lain. Nah, ini nampaknya Bapak dan Ibu ada tanah yang melengket dari hujan semalaman ya, tanah yang melengket di daun bayam. Ini juga perlu dilakukan penyiraman di pagi hari supaya tanah yang melengket di daun ini jatuh dan tidak meninggalkan. Ini menjadi sumber penyakit. Daunnya juga akan menguning, sama halnya dengan bibitnya tadi ya. Nah, kalau yang ini Bapak dan Ibu, pertumbuhannya juga bagus, tapi kayaknya ini ditanam penanaman pada saat musim kemarau dan tidak dilakukan penyulaman ya. Namanya kesibukan petani. Nah, ini pertumbuhannya padat ya Bu ya. Ini juga nampaknya batangnya kokoh karena memang penanamannya beraturan atau dipindahkan dari bedengan bayam, dari bedengan perkecambahannya. Nah, dipindahkan, diatur sedemikian rupa barisannya. Nah, oke, itu dulu video kali ini dan jangan lupa ya subscribe-nya ya. Kalau bermanfaat jangan lupa di-share ya. Oke, terima kasih, dadah.